Ih, belum kali aku baca. Maaf. Halo, tes, tes. Nah, silakan Anda munculin ini videonya sebelum kita mulai. Halo. Masih. Si Dodi, si Anissa, si Ricky. Silakan Anda munculin ini videonya. Yang lainnya juga munculin ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Ada nggak pertanyaan yang dari kemarin, yang apa namanya itu tugas mini proyek kita itu? Ada nggak pertanyaan? Joshua 20037. Ayo Joshua, ada nggak pertanyaan? Jessica, Joshua mana Joshua ini? 20037. Ini ngerti nggak bahasa Indonesia? Atau saya mesti pakai bahasa ini? Bahasa roh? Supaya kalian ngerti, munculin wajahnya. Ada nggak pertanyaan yang dari tugas kalian, mini proyek? Oke, karena nggak ada, ya sudahlah. Berarti kalian kan jenius-jenius ini katanya. Nah, sekarang saya ingin fokuskan ke deletion, ya. Ke deletion. Ada nggak yang sudah pernah coba deletion? Nyoba-nyoba yang dari slide kita kemarin. Atau bahkan pingin coba-coba yang praktikum yang pernah saya publish sebelumnya. Ada nggak? Kalau Anda pernah dapat praktikum tentang link list dari kelas atau tahun sebelumnya, mungkin Anda penasaran, ada nggak Anda pernah ini? Coba-coba. Oke, pasti nggak ada. Jadi lanjut aja, saya ingin jelasin bagaimana proses deletion sama halnya untuk proses insertion ya. Insertion itu kemarin ada dari awal, first node, yang kemudian ada dari middle, from middle, dan terakhir ada yang dari from last ya, terakhir. Nah sekarang saya ingin memberitahu kalian cara untuk kita deletion dari ini ya, dari yang pertama. Jadi proses deletion ya sama juga dia. Delete from first node. Gampang sekali nih ya. Ini ada delete from middle. Dan terakhir ada delete, oke, from last. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, lagi-lagi di headernya, daripada ada yang bingung nanti, saya langsung bikin aja type def struct, kemudian katakan ya ss node, saya bikin namanya sebagai node. Oke. Saya bikin struct ss node di mana dia isinya ada 2 elemen. Yang pertama in data sebagai
ini kuncinya, key-nya, kemudian ada si node sebagai PTR next node. Oke. Apalagi? Oke, itulah itu. Nah, sekarang saya ingin fokus kepada di sini di bagian header-nya ada namanya abstract metode-nya, ya. Sebenarnya kata-kata method ini dipakai untuk Java, tapi kalau kita di bahasa C itu ada dua, abstract function ataupun abstract prosedur, ya. Nah, karena kita proses deletion from first node, artinya kita membutuhkan yang namanya return. Nah, return address dari node yang terkini. Maka saya bikin node pointer delete from first, itu aja isinya, ya, namanya akan seperti itu. Ini merupakan nama function, ya kan. Kemudian parameternya apa? Ya lagi-lagi si headernya sebenarnya, existing link listnya, yaitu kita cukup kepalanya aja kan, kayak gitu, atau first node-nya seperti itu, ya. Nah, di IMPL-nya saya coba menerapkannya. Nah, di MPL-nya kita tinggal node pointer delete from first, ya kan? Node pointer node, ya. Nah, ada nggak yang bisa menggiring saya? Coba contohnya seperti ini. Ini first node, ya kan? Ini yang kedua, ini yang ketiganya, dan ini last-nya, ya. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Kita ini membahas algonya ya. Jadi nggak semata-mata tentang code ya. Ini merupakan address yang menyimpan alamat, katakan ini si A, ini si B, ini si C, dan ini si D. Ini pointer si B yang di store, ini pointer si C, ini pointer si D, sedangkan ini pointer si A. Ini somewhere lah ibaratnya. Nah, satu kotak ini, bongkahan ini, node A, ini sebenarnya mengacu pada ini. Logikanya, kalau seandainya saya ini mau mendelete, bagaimana sih sebenarnya prosesnya? Singkatnya, jangan panjang-panjang lah, ya. Gimana sih kira-kira? Ada nggak ya tahu? Ayo, munculin mukanya. Ini cuma 5 menit munculin muka, habis itu matiin. Ada nggak yang tahu? Menjawab, Pak. Sorry? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan, langsung aja. Jadi sih, Pak, kalau menurut saya si tadi yang satu variabel itu yang menyimpan alamat si A, saya buat dia supaya menyimpan alamat a.nextNode begitu, Pak. Dia jadi menyimpan alamat si B, terus A-nya di-free-kan begitu saja, Pak. Gimana? Oke, kita coba. Gimana caranya? Coba. Tadi yang variabel satu itu, Pak, yang menunjuk ke alamat si A atau head-nya lah kita katakan Nah, begitu, ini Pak. maksudnya. Head. Gimana Iya, benar, caranya? Pak. Nah, gimana caranya? Jadi dari situ saya ambil dulu alamat si B yaitu dengan a.nextNode-nya begitu, Pak. Alamat si B Jadi kan kita ambil sekarang dulu. Oke, iya, langkah Pak. pertama, langsung gini aja dulu, konsel codingan. Langkah pertama, ambil Ambil alamat si B, Pak. Alamat not B. alamat B, berarti PB ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian, Nah, setelah dia ambil, baru sekarang langsung aja kita free-kan si not A-nya, Pak. Langsung kita oke. Free note, not A, Pak. A. Oke, note A. Ada nggak lagi? Harusnya sih sekarang udah langsung gak ada lagi sih, Pak. Karena head-nya sekarang udah jadi dari B gitu. Oke. Nah, good. Berarti ketika kita mengambil alamat B, ya, bagaimana langkahnya? Ini udah ini memang gini, apanya algonya ini udah benar, ya. Saya bilang. Oke, bagaimana langkahnya? Bagaimana diimplementasikan? Oke, gampang aja. Node pointer, katakan TMP sama dengan apa namanya? Existing node kepalanya, which is itu A.
dot ptr next node. Anggap langsung dia nge-refer sini kan ke bongkahan ini. Nanggap ya. Kemudian tinggal free kan aja. Free siapa? Ya si node tadi. Putus langsung dia kan. Tinggal di return apa namanya TMP. Inilah dia. Ada pertanyaan dari sini? Ada yang lain? Pertanyaan dari sini? Kenapa kayak gini ceritanya? Yang lain gimana? Saya mau tanya si Vivi nih. Vivi Nesa Tampu Bolon. Tampu dia namanya. Tampu. Ya. Ada pertanyaan? Saya kurang mengerti Pak yang di note pointer time itu Pak. Di mana? Di note pointer time itu Pak. Note pointer mana ini? Note pointer pin. Mana ada Baru note? note Mana ada si note pointer pin? untuk mengalokasikan alamat yang tadi kan Pak mau ke mengakses elemen yang ke B itu Pak, yang 2. Oh, ini kan temporary variables. Ini maksudnya? Iya Pak, benar Pak. Nah, kayak gini loh. Ini kan sebenarnya topik di Daspro tentang assigning value, tapi Anda menggunakan apa namanya function, kan kayak gitu kan? Atau Anda menggunakan ya function sebenarnya. Sebenarnya bisa nggak kita misalnya ini ya, saya buka sebuah apa namanya yang lain lah dulu. Ini hanya flashback aja, ya. Saya misalnya integer add function. Saya bikin in A, in B, ini kelihatan ya. Return A plus B. Tiba-tiba di mainnya, saya bikin aja di mainnya. Oke. Saya bisa bilang in C sama dengan add function 3,5. Bisa nggak kira-kira? Bisa Pak. Bisa, kayak gitu juga itu. Jadi ini merupakan pendeklarasian variabel on the fly namanya ya. Jadi Anda tidak perlu kayak ini, in C, nggak perlu ya. Jadi Anda Anda create pada saat dibutuhkan saja. Oke. Nah, sama halnya untuk yang tadi. Nah, sama aja yang tadi ya. Jadi saya bikin apa namanya node pointer TMP yang ini ya on demand aja lah, sesuai dengan kebutuhan aja. Saya nggak perlu declare aja. Tapi bisa juga Anda bikin node pointer TMP titik koma, hanya mendeklarasikan aja, kemudian ada assign TMP sama dengan node dot ptr next node, nggak masalah. Oke, nangkap ya? Nah, kayak gitu. Sama halnya kayak, nah saya tanya kepada Anda, si TMP ini tipe datanya apa sih sebenarnya? Not pointer, Pak. Not pointer, betul sekali. Ya. Kalau saya bilang kayak gini, ada misalnya K pointer misalnya S. S ini tipe datanya apa? Atau S ini bukan variabel. Ada yang beropini seperti itu. Enggak kan ya? Karena ada beberapa ya, saya dulu kenapa langsung bilang ini adalah yang ini adalah merupakan tipe data, karena dulu zaman saya diajarin itu agak lumayan ribet dia caranya. Jadi dibilang tipe data si S ini merupakan si K. Nah, sementara S ini dia mengacu pada alamatnya dari alamat, itu kan jadi pusing.
mending mikirnya ini cara cepatnya ya, supaya enak kalian kalau ada yang pingin belajar tree atau graph secara mandiri ya. Si S ini tipenya K double pointer, bukan K doang, bukan kayak gitu. Jadi mikirnya dia membutuhkan apa? Alamat dari alamat, ya, alamat dari alamat, tapi tipe datanya K kayak gitu loh, ya. Nah seperti itulah dia basicnya mengenai variables dan juga assigning value. Kemudian yang bagian sini ada nggak yang nggak tahu? Free. Ini free ini merupakan function, bukan function, prosedur yang berada di dalam stdlib ya, .h. Seperti itu. Jadi Anda itu harus mengincludekan. Ya. Kemudian kenapa saya harus return TMP? Yaitu ini karena si TMP ini sudah menyimpan yang namanya si alamat kepala atau first node yang up to date, which is itu adalah si B. Ya, makanya TMP sama dengan node. Oke, node dot si PTR next node. Dia mengacu pada ini, langsung dia otomatis bergeser di sini. Nah, dibukanya lah dia node dot PTR next node. Ternyata alamat si PB yang disimpan, maka langsung bergerak di sini. Ya, itulah alur untuk si delete from first node ya. Saya rasa sudah sangat jelas. Oke, sekarang saya masuk ke delete from middle. Kalau ada pertanyaan silakan diinterrupt. Nggak ada masalah ya. Nah, sedangkan kalau delete from middle, karena kita tidak mengganggu apa namanya kepalanya atau first node-nya, artinya kita nggak perlu penggunaan node pointer, ya. Kita berarti nggak perlu yang namanya return kayak gitu loh, karena dia tetap berada seperti itu, seperti sedia kalanya, ya. Namun bisa nggak Pak saya menggunakan yang namanya node pointer? Bisa, nanti kita akan lihat. Nah, saya ingin membuat yang paling gampangnya aja, delete from middle, ya. Karena kita ingin delete from middle, artinya kita butuh dua parameter. Node, yaitu existing linked list-nya, ya, melewati yang namanya first node-nya, dan juga kriterianya, ID-nya atau datanya. ID ini maksudnya mengacu pada datanya. Saya ingin cari node yang misalnya angka 3 itu harus dihapus, seperti itu. Makanya saya butuh dua node, dua parameter seperti ini. Oke ya. Nah, void delete from middle. Oke ya, node pointer node, kemudian ada integer ID sebagai kriterianya. Oke. Nah, kemudian saya ingin memunculkan ya, logiknya dulu. Nggak usah kita mikir jauh-jauh. Ada node pertama, node kedua, node ketiga, dan node yang terakhir, node keempat. Oke, ini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Rencana saya sih ingin mendelete si kawan ini. Ya. Ini harus saya delete. Oke, namun sebelumnya saya kasih tahu ini node A, node B, node C, dan node D. Ini menyimpan node itu alamat B, ini menyimpan alamat C, ini menyimpan alamat D, dan ini 0. Oke. Nah, kira-kira ini ya, bagaimana algonya, cara kerjanya? Kira-kira menurut Anda, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo coba dipaksa dulu pikir. Ya, Pak. Ya, silakan. Nanti yang node B itu Pak diacukan alamatnya ke alamat si D. Kemudian si C-nya di-free-kan lagi, Pak. Oke, gimana caranya? Tunggu. Pertama, logiknya bagaimana?
Yang pertama, alamat yang disimpan di B itu menjadi alamat si D, Pak. Alamat yang si ini maksudnya ya, Iya, Pak. menjadi Diganti jadi alamat, alamat si D. berarti timpa eh, alamat di dalam node B dengan apa? Dengan Mengambil alamat si D, Pak. si node D. Kemudian Kemudian C-nya di-free kan, Pak. C-nya free kan. Ya. Oke. Ada yang lain? Oh, boleh mencoba, Pak. Ya, silakan. Jadi diasumsikan ada temporary juga seperti tadi, di mana temporary ini sama dengan B titik pointer next node. Aha. Setelah itu mungkin B-nya dibuat jadi pointer B sama dengan pointer temporary tadi. Nah, lalu kita free kan temporary tadi, Pak. Oke, algo yang kedua, ini kan algo dari teman kalian. Algo yang kedua bagaimana? Ceritanya? Satu. Yang pertama dibuat temporary, di mana temporary ini mengacu ke B panah pointer next node. Mengacu pada Dibuat temporary sama dengan B panah PTR next node. nggak usah dulu teknikalnya, maksudnya di algonya dulu. Iya. Ceritanya kayak mana ini? Dibuat temporary yang itu di-assign nanti ke B border B dot B dot yang itu Pak PTR next node. Oke, PTR next node bla Nah, bla setelah bla. itu mungkin temporary tadi itu dibuat ke C aja Pak, karena kan kita mau menghapus yang C. Nah, baru itu pointer C sama dengan pointer temporary. Nah, setelah itu di free kan temporary-nya Pak. Kira-kira seperti itu bisa Pak? Nah, kan justru kita harus solving bareng-bareng. Jadi ini bukan nomor satu ini salah ya? Tinggal B-nya aja jadi C Pak. Oh, sorry. Berarti ini adalah TMP akan diisikan dengan PTR si apa namanya? Node B C. ya? Node C dot Node C dot PTR next node Pak. PTR next node. Oke, yang kedua Yang kedua lalu Vigan. pointer C sama dengan pointer TMP Pak. Pointer C Iya. maksudnya node C ya? Node C Iya Pak, node C. diisikan dengan Isikan dengan temporary tadi Pak. Wah, ini swapping ini berarti. Berarti ada create yang namanya temporary variable dulu diisi dengan node C dot ptr, berarti dia ngambil PD-nya. Kemudian node C yang tadi Anda isikan dengan TMP. Oke. Agak ini ya. Agak sedikit ribet logiknya. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang pertama ini nggak sesimpel ini untuk kasus delete from middle, ya nggak sesimpel ini. Tapi kalau yang first node ya sesimpel itu. Tapi kalau misalnya from middle ini nggak sesimpel ini, nggak dua langkah dia, ya. Oke, saya langsung gambarkan aja dulu. Saya coba sini. Asumsi tadi saya coba gambar ulang. Di sini ada node, di sini ada node yang kedua, di sini ada node yang ketiga. Katakan sini nyambung lagi, ada node yang keempat. A, B, C, dan D. Kemudian saya bikin ini 1, 2, 3, dan sini 4. Oke ya. Nah, logiknya adalah yang pertama, ini kan PB, ini PC, ini PD, ya kan?
ganti PC, betul sekali kayak kawanmu, dengan si PD. Nah, tapi langkahnya bagaimana? Kita itu harus menyimpan, kan kita niatan mau delete ini ya, kasusnya. Berarti kita harus menyimpan dahulu alamat si previous node-nya, si kawan ini. Ya, kita harus simpan dulu alamat si node B. Nah, kenapa sih kita harus perlu menyimpan alamat node B? Kalau sewaktu-waktu ini kita hapus, oke, dari mana kita tahu bahwa si C ini alamatnya di misalnya 0x75, misalnya. Dari mana kita tahu? Ya, dari mana kita tahu? Ya hanya dari si B. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya menyimpan dulu. Yang pertama, simpan alamat, ya kan, previous node. Inilah disebut dia dengan previous node. Untuk kasus si C, untuk kasus ini yang kita akan delete, ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita lakukan traversal linked list. Oke, tujuannya apa? Mencari key-nya itu 1, 2, 3 atau 4. Nah, seperti itu ya. Kita harus cari dulu itu. Sorry, ini nomor 2, ini nomor 1. Kita lakukan traversal linked list dulu untuk mencari yang namanya node yang ingin kita delete. Oke. 1. Kemudian sembari kita cari, kita simpanlah apa namanya previous node-nya. Oke. Nah, kalau ketemu, nah kita di bawahnya nih. Jika ketemu, oke. Jika ketemu barulah delete si current node. Oke, delete si current node. Namun sebelum kita delete current node, kita ambillah alamatnya si node D. Dengan cara bagaimana? Dengan caranya previous node, misalnya previous node dot ptr next node sama dengan apa? Node. Nanti kita akan looping dot ptr next node. Nangkap maksudnya? Node ini kalau selama loopingan dia mengacu pada sini. Sementara previous node itu mengacu pada yang ini. Nah, tapi kan kita previous node dot ptr next node langsung mengacu pada ini sama dengan node which is itu adalah ini dot ptr next node. Kita ambil yang ini. Kita replace dia. Replace lah dia kan? Baru kita berhak free si node. Oke, selesai. Namun jika tidak ketemu, lakukan traversal linked list juga sampai dia ketemu. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya caranya? Masih ingat kemarin yang saya ajarin mengenai insertion from middle? Berarti di sini kita buat apa namanya? Temporary dulu. Node pointer previous node. Oke, di sini kita akan deklarasi sebuah variabel. Kemudian kita lakukan traversal while, ya. While dari siapa? Di sini? Not tidak sama dengan 0. Iya, not tidak sama dengan 0. Oke. Oke. Kemudian di sini kita ngapain? Sesuai dengan logiknya? Pakai if else Pak mungkin. If, ingat ini kan logiknya gini. Tadi lakukan traversal linked list. Oke, good. Inilah dia while.
Jika ketemu, berarti ada if kondisional ini kan? Makanya gunakan not. Lagi if. Berarti not jika data yang kita cari sama dengan ID, tadi kan ID kan? Nah, jika sama dengan ID, maka dia ngapain? Maka dia ngapain? Langsung di free kan Pak mungkin? Nggak langsung di free kan. Simpan dulu alamat previous node-nya. Oke. Kayaknya masih ada ngambang ini. Ada nggak pertanyaan dari sini yang Anda tidak ketahui? Ini waktu kita tinggal 2 menit lagi. Nanti Anda tinggal login otomatis ya di sesi kedua. Ayo, sebelum kita sesi kedua. Ada nggak pertanyaan dari sini? Lakukan traversal link list dulu. Tujuannya apa? Kita mencari apakah data yang kita soroti ini merupakan data yang kita cari. Ya kan? Makanya saya bikin while. Ya kan? Ini kan proses traversalnya. No tidak sama dengan null. Betul. Masuk. Di sini saya ada kasih logik jika ketemu dan jika tidak ketemu. Jika ketemu, jika tidak ketemu, JTK. Jika ketemu, kita harus simpan yang namanya previous node, sisi si alamat orang lain tetangganya dengan alamat dari tetangga dari node yang akan kita hapus, which itu adalah C. Kita harus ambil ini. Kita harus pindahkan ke sini. Makanya previous node, which ini adalah ini, dot ptr next node, langsung di sini, tibanlah dia dengan si node dot ptr next node. Yang ini, kita tiban dia. Kita taruh sini, jegret. Itu maksudnya. Ada pertanyaan? Ada yang tidak jelas? Mungkin lebih bingung ke waktu di teknikal ya Pak, di codingnya sih Pak. Oke, Jadi, ini gantung kali kalau saya jelaskan ini. Ini udah tinggal 1 menit lagi nih. Tunggu ya. Gantung kali ini kalau oke. Sebenarnya di link list, di traversal link list waktu kalian belum apa. Oke, bisa silakan langsung ke ini aja ya, ke sesi yang keduanya. Silakan connect.